Bismillah. Alhamdulillahilladzi kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ahuthukum ala ta'atih. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtah faqad jaa'a asyratuha fa anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan anugerahnya sehingga siang hari ini kita bisa melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita dan keturunan kita sampai hari kiamat nanti mudahnya beribadah, mudahnya melakukan kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kita semua dengan mengikuti ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh guru-guru kita, kita diaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang singkat ini al-faqir mewasiatkan kepada diri sendiri dan semuanya yang hadir pada saat ini untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk ketakwaan kita kepada Allah, dan ini adalah yang utama, adalah kita semua berada dalam kalimatut tauhid. Kita semua, aktivitas kita, ucapan kita, perbuatan kita senantiasa melambangkan kalimatut tauhid, yaitu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan kesembuhan kecuali Allah. Tidak ada yang memberi jalan keluar dari kesulitan kecuali Allah. Tidak ada yang memenuhi kebutuhan kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan kebahagiaan kecuali Allah. Tidak ada yang berkuasa kecuali Allah. Tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. Tidak ada yang menolong kecuali Allah. Tauhid ini harus senantiasa kita bawa dalam kehidupan sehari-hari, dan itu menjadi visi kita. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Tidak boleh ada selain Allah di hati kita. Tidak boleh ada selain Allah yang mendirect kita. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Kita bekerja bukan karena kita ingin mencari uang, tapi karena kita sedang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah bukan karena kita ingin beribadah, tapi kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauhid. Visi bersama umat Islam adalah menegakkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Sehingga aktivitas kita digambarkan di dalam Al-Qur'an, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Kita semua tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya untuk hidup
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhlisina lahu, hanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukti visi kita la ilaha illallah adalah salat kita, wa yuqimus shalah. Salat kita adalah bentuk ibadah yang utama kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya dua waktu yang kita senantiasa harapkan, yaitu waktu salat dan waktu kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Waktu salat itu yang kita nanti-nantikan, pun pula waktu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala itu juga waktu yang kita nantikan. Yang kedua, bahwa visi la ilaha illallah kalimatut tauhid meniscayakan misi kita umat Islam, yaitu tauhidul kalimah. Kalau visinya adalah kalimatut tauhid, maka misinya adalah tauhidul kalimah, menyatukan kalimat, menyatukan langkah, menyatukan gerak, menyatukan pikiran, hati dan seterusnya. Apa tauhidul kalimah? Yang pertama adalah al-insaniyah, bahwa kita berjalan di muka bumi ini adalah dalam misi kemanusiaan. Itulah kiranya beberapa ulama tafsir menjelaskan ketika ditanya tentang apa isi Al-Quran. Sejumlah ulama mengatakan isi Al-Quran adalah manusia. Ketika Allah bicara tentang Tuhan, itu Allah bicara sesuatu yang disembah oleh manusia. Ketika Allah bicara tentang alam semesta, Allah bicara tentang sesuatu yang dimanfaatkan dan direnungkan oleh manusia, dipelajari oleh manusia. Jika Allah bicara tentang masa lalu, maka Allah bicara tentang sesuatu yang boleh kita tiru, teladani, dan sesuatu yang tidak boleh kita tiru atau kita jauhi. Ketika Allah Subhanahu wa taala bicara tentang hukum, maka Allah bicara tentang sesuatu yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh manusia. Ketika Allah bicara tentang masa depan, maka itu berarti Allah bicara tentang apa yang terjadi pada manusia kelak, baik di hari kiamat maupun di hari akhir. Oleh karenanya saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kemanusiaan kita sedang dikoyak-koyak, sedang diinjak-injak oleh sekelompok manusia yang sangat hina, yaitu Zionis Israel. Maka tidak perlu alasan iman, tidak perlu alasan dia harus muslim untuk mengutuk apa yang dilakukan oleh Zionis Israel. Dan tidak perlu iman, tidak perlu agama untuk peduli kepada saudara-saudara kita di Palestina. Tapi secara khusus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yahtamma bi amril muslimina falaisa minhum." Siapa yang tidak peduli dengan urusan saudaranya, maka dia bukan termasuk golongannya. Pada saat itu hadis itu disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah. Itu artinya pilihannya hanya dua. Satu, bersama dengan Nabi, atau dua, berhadap-hadapan dengan Nabi. Siapa yang berhadap-hadapan dengan Nabi pada saat itu adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan orang-orang munafik dari kelompok Yahudi. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka wujudkan kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita di Palestina dalam bentuk apapun yang kita mampu. Karena itu adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah semampu kita. Apa yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Apa yang bisa kita lakukan dengan gadget kita, lakukan.
status di Facebook, di Twitter, di media sosial, Save Palestine, Free Palestine. Lalu kita melakukan aksi-aksi yang itu bisa membuka mata dunia betapa saudara-saudara kita di Palestina adalah orang-orang yang dizalimi, sementara Israel, Zionis adalah orang-orang yang zalim. Mereka bukan korban, mereka adalah pelaku kejahatan. Pedulilah kita dengan apapun, termasuk Nabi SAW memberikan contoh, yaitu membaca qunut nazilah setiap sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Di rakaat terakhir kita baca qunut seperti biasa, lalu diakhiri dengan doa untuk menolong saudara-saudara kita di Palestina. Hati kita tidak boleh tidak merasa apa-apa. Kalau hati kita baik-baik saja, hati kita tenang-tenang saja, maka ada yang salah dengan hati kita. Entah saking kerasnya hati itu atau saking penuhnya dengan dosa. Maka saya mewasiatkan diri saya sendiri dan semuanya, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kalau di dalam hati kita tidak ada kepedulian sama sekali terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Untuk alasan kemanusiaan, maka tidak boleh di antara kita tidak peduli kepada saudara-saudara kita yang di Palestina. Yang kedua, yang bisa kita lakukan adalah kita senantiasa melibatkan, menyertakan saudara-saudara kita di Palestina dalam doa-doa kita setiap habis sholat. Jangan kita hanya mendoakan diri kita terus, hanya diri kita yang kita doakan. Tidak, saat ini kita wajib hukumnya untuk menyertakan saudara-saudara kita di Palestina dalam setiap doa-doa kita, utamanya setelah sholat 5 waktu. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, misi bersama umat Islam adalah misi kemanusiaan. Tauhidul kalimah, kita menyatukan kalimat, yaitu kemanusiaan. Yang kedua, misinya adalah maslahah, menciptakan kemaslahatan, merawat kebaikan dan kemanfaatan, dan mencegah terjadinya mafsadah, kerusakan, perbuatan yang merusak, dan lain sebagainya. Hari ini kita berada di awal-awal menjelang pilihan presiden, pilihan gubernur, pilihan legislatif, dan seterusnya. Maka kita boleh mendukung pasangan kita, tapi jangan merusak yang tidak kita pilih. Jangan kita bikin kerusakan terhadap saudara-saudara kita. Karena asy-syari'atu maslahatun kulluha. Syariat adalah kemaslahatan. Ketika kita tidak beramal saleh, ketika kita berbuat sesuatu yang merugikan orang lain, maka pada hakikatnya kita tidak sedang menjalankan syariat Islam. Karena syariat Islam intinya adalah kemaslahatan, kemanfaatan, baik buat diri kita maupun orang-orang yang di sekitar kita. Hindari segala sesuatu yang menyebabkan kita memusuhi saudara kita. Ingat, kita diikat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keimanan bersama dengan saudara-saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguh orang-orang mukmin itu bersaudara. Sebagian ulama menafsirkan hanya karena alasan keimananlah kita bersaudara. Maka sesuatu yang diikat oleh Allah Subhanahu wa taala jangan sekali-kali kita putuskan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Jangan kita saling bercerai-berai hanya karena alasan perbedaan pilihan. Wal iyadu billah. Yang ketiga, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, misi bersama umat Islam adalah keadilan. Di dalam ayat yang biasa dibaca oleh khatib di khutbah yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi
ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Innallaha ya'muru bil 'adl. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Ayat ini tidak ada objeknya, tidak ada kum. Innallaha ya'muru. Tidak ada innallaha ya'murukum bil 'adli. Sungguhnya Allah memerintahkan kalian. Tidak. Tidak ada kata kum. Kata ulama tafsir, berarti ayat ini berlaku untuk siapapun. Tidak hanya orang beriman, tidak hanya orang Islam, tapi semua manusia itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat adil. Innallaha ya'muru bil adl. Apa itu keadilan? Keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan sesuatu yang punya hak akan haknya. Sementara lawannya adalah zalim. Kezaliman adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya atau tidak memberikan hak seseorang atau kelompok orang haknya. Itu adalah zalim. Maka tidak ada kata damai kepada Israel sebelum saudara-saudara kita di Palestina mendapatkan haknya, sebelum dikembalikan tanahnya, hartanya. Tidak ada kata damai. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, damai hanya bisa dilakukan kalau kita mendapatkan keadilan. Kalau masih tetap dalam keadaan dizalimi, lalu ada perdamaian, maka perdamaian itu kelak akan dirusak lagi dan kezaliman akan terus-menerus dilakukan oleh Zionis Israel. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kehidupan kita di sini di Indonesia? Kehidupan kita sehari-hari, maka usahakan kita semua berlaku adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya, posisikan diri kita pada tempatnya, berbicaralah pada tempatnya, dan jangan sekali-kali kita berbuat zalim kepada saudara-saudara kita, atau bahkan wal'iyadzubillah menzalimi diri kita sendiri, menzalimi pasangan hidup kita, menzalimi anak-anak kita, menzalimi saudara-saudara kita sesama umat Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala satukan kita dalam nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kemaslahatan, dan nilai-nilai keadilan. Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari segala pihak yang mencoba untuk merusak, menginjak-injak nilai-nilai kemanusiaan kita. Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari berbuat hal-hal yang merusak negeri ini, merusak diri kita, merusak orang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari berbuat hal-hal yang menzalimi baik diri kita, orang-orang di sekitar kita, maupun sesama umat Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi an-nujumin najjirat. Amma ba'd, faya ayyuhan nas, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ahuddukum ala ta'atih. Ittaqullaha la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang kedua ini kembali saya mengingatkan diri sendiri dan semuanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita ikut juga merasakan
saudara-saudara kita yang sedang terzalimi, saudara-saudara kita yang sedang sakit, saudara-saudara kita yang sedang hancur fisiknya, hancur hatinya. Kita ikut merasakan kepedihan. Jangan terus-menerus 24 jam, 1 minggu kita tidak merasakan itu. Kenapa? Karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu seperti satu tubuh, seperti bangunan yang saling menguatkan satu sama lainnya. Maka jika ada di antara kita di grup WhatsApp kita saudara-saudara kita yang justru membela Zionis Israel, ingatkan mereka, doakan mereka. Jangan sampai mereka kemudian dikeluarkan dari agama kita, dari persaudaraan kita berdasarkan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yahtamma bi amril muslimina falaysa minhum." A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya ghafiradz dzunubi wal khati'at. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Palestin. Allahumma thabbit aqdamahum wansurhum nasran aziza wa fathan qariba. Allahumma qawwihim. Allahumma arham mautahum washfi mardahum. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ahlikis suhyunata Israel. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina. Ya Allah, kuatkan hati mereka ya Allah. Kuatkan langkah mereka ya Allah. Satukan mereka ya Allah. Berikan rahmah-Mu dan ketenangan-Mu kepada mereka ya Allah. Ya Allah, sembuhkan yang sakit di antara mereka ya Allah. Dan jadikanlah syuhada, syahid bagi mereka yang telah meninggal ya Allah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Karena kami tidak bisa berbuat apa-apa ya Allah. Kami hanya bisa memberikan sedikit dari harta kami ya Allah. Kami hanya bisa mendoakan mereka dari jauh ya Allah. Kami tidak bisa bersama mereka ya Allah. Membela agama-Mu ya Allah. Melindungi masjid-Mu ya Allah. Lindungi tanah-Mu yang Kau berkahi ya Allah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allah